Perkenalkan, nama saya Linda Damai Putri. Saya mahasiswa STIMI Gading Rejo Pringsewu, jurusan Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan komputer. Yang pertama, pengertian jaringan komputer adalah jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, PAN, Personal Area Network. Jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, yaitu pada kantor dan rumah hanya digunakan untuk keperluan internet serta printer. Dan yang kedua adalah LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Dan yang ketiga ada CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN sendiri dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus dan akademis. Dan yang keempat ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN sendiri adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang kota pada jaringan yang sama. Dan yang kelima ada WAN. Wide Area Network sendiri merupakan kumpulan dari LAN yang secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM X25 serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam ada internet, adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup internet hampir mencakupi seluruh penjuru dunia. Yang ketujuh ada VPN. VPN, Virtual Private Network. VPN sendiri merupakan salah satu solusi menyediakan koneksi internet yang lebih aman. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah struktur atau tata letak antara device perangkat yang saling terhubung dalam jaringan komputer. Topologi jaringan komputer ini sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus yang memiliki sebuah kabel tunggal atau pusat yang masing-masing workstation-nya dan server dihubungkan. Kelebihan topologi bus sendiri yaitu saat melakukan pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru tidak mengganggu workstation lain. Sedangkan kekurangan dari topologi bus sendiri adalah saat kabel pusat mengalami masalah maka keseluruhan jaringannya akan mengalami gangguan. Yang kedua ada topologi ring atau cincin. Topologi ring sendiri atau topologi cincin adalah topologi yang terbentuk ketika semua perangkat yang terhubung menyerupai cincin atau pula lingkaran. Kelebihan topologi ring sendiri adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan data karena hanya satu saja node yang dapat mengirimkan data pada suatu saat. Sedangkan kekurangan topologi ring yaitu saat salah satu node terjadi masalah maka keseluruhan jaringan mengalami gangguan. Dan yang ketiga, topologi star. Topologi star merupakan topologi yang masing-masing workstation-nya memiliki jalur kabel yang terhubung langsung ke server atau hub. Kelebihan topologi star yaitu saat salah satu workstation mengalami gangguan, tidak semua yang berada di jaringan komputer tersebut mengalami gangguan. Hal tersebut dikarenakan setiap workstation memiliki jalur sendiri. Kekurangan topologi star sendiri membutuhkan biaya lebih mahal, dikarenakan kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya, menyebabkan lebih banyaknya mengeluarkan biaya. Topologi tree merupakan gabungan antara topologi bus
dan topologi star. Topologi ini menyerupai antonomi akar pohon sehingga disebut topologi pohon. Kelebihan dan kekurangan topologi tree sama saja dengan kelebihan dan kekurangan topologi bus dan tree. Tetapi dengan adanya hybrid antara bus dan star ini mempermudahkan perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada menggunakan topologi bus atau topologi star. Yang kelima ada topologi mesh. Ini sering digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi yang secara terputus absolut antara node dalam jaringan komputer. Kelebihan jaringan komputer topologi mesh sendiri, komunikasi antara komputer jadi lebih cepat, dan kekurangannya topologi mesh adalah jaringan komputer yaitu butuhnya biaya yang lebih karena membutuhkan lebih banyak kabel. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada server, yaitu tempat atau media untuk penyimpanan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien. Yang kedua ada NIC, yaitu Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan LAN card expansion board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga ada kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan, yaitu kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Yang keempat, hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer secara fisik. Bentuk switch sama dengan hub. Yang kelima ada router. Adalah perangkat Jarkom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Yang keenam ada bridge. Bridge adalah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada suatu data link. Yang ketujuh ada modem. Modem perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan. Yang kedelapan ada repeater. Repeater suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan sinyal yang masuk. Yang kesembilan ada wireless card. Merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Manfaat jaringan komputer yaitu ada 5. Yang pertama untuk berbagai dokumen. Manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Dan yang kedua untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara terpusat. Jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dan yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer yang sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antara tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Yang keempat, menyampaikan informasi secara cepat dengan bantuan Jarkom. Proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu dan tempat. Dan yang kelima, membantu aktivitas manusia. Manfaat jaringan komputer terakhir adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Baik, dari sekian penjelasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan. Yang pertama, jaringan komputer adalah dua perangkat komputer atau lebih yang saling terhubung untuk membagikan data dan informasi. Dan yang kedua, jenis dari jaringan komputer terdiri dari PAN, LAN, MAN,
WAN, dan CAN, internet, dan VPN. Topologi digunakan antara lain bus, ring, star, tree. Dan yang ketiga, manfaat utama yang dimiliki adalah memudahkan pekerjaan manusia serta membantu dalam proses penyampaian informasi dan komunikasi dengan lancar dan optimal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.